Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala ad-din kullihi walau kariha al-musyrikun. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa majid wa azim ala sayyidina Muhammadin sahib al-taj wal mi'raj wal burak wal alam wa dafi' al-bala' wal waba' والمرض والألم. جسمه طاهر مطهر معصم منور، بل اسمه مكتوب مرفوع موضوع على اللوح والقلم. شمس الضحى بدر الدجى نور الهدى مصباح الظلم سيد الكونين وشفيع الثقلين أبو القاسم سيدنا محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم سيد العرب والعجم نبي الحرمين محبوب عند رب المشرقين والمغربين. فيا أيها المستاقون لنور جماله صلوا عليه وسلموا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. Para habaib, para ustaz, para tuan-tuan guru, para aparatur pemerintahan, kaum muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Islam dan iman, dijadikan sebagai umat dari Nabi sang pembawa rahmat bagi sekalian alam. Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi sang pembawa rahmat, Nabi yang sangat menyayangi seluruh umatnya, Nabi yang sangat cinta kepada seluruh makhluk, Nabi yang berharap agar seluruh umatnya dimasukkan ke dalam surga. Mudah-mudahan kita sebagai umatnya, kita sebagai pengikutnya, kita yang mengikuti ajaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan semuanya dimasukkan ke dalam surga. Dikumpulkan di bawah bendera baginda Nabi Muhammad, dikumpulkan di dalam tempat yang sangat indah bersama Rasulullah. Yang sakit mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah. Yang belum dapat pekerjaan semoga segera diberikan pekerjaan. Yang belum dapat jodoh mudah-mudahan segera diberikan jodoh.
Yang belum dapat keturunan, mudah-mudahan segera diberikan keturunan. Mudah-mudahan diluaskan seluruh rezekinya oleh Allah. Dan mudah-mudahan COVID-19 segera dimusnahkan oleh Allah. Amin ya Rabbal. Beserta para keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin wa ila yaumil qiyamah. Kaum muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dua pilar, amar ma'ruf nahi munkar. Bertepatan malam ini di daerah Siduk Simpang 3 di masjid apa ini? Al-Huda. Mudah-mudahan sesuai dengan namanya, mudah-mudahan Allah berikan hidayah semuanya. Allah tunjukkan jalan yang lurus, jalan keselamatan, jalan keberkahan, jalan kemuliaan semuanya. Dan mudah-mudahan semakin taat kepada Allah. Maulid baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama kali mengadakan maulid ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaumul Isnin yauma wulida. Hari Senin adalah hari dilahirkannya aku, kata Rasulullah. Makanya setiap hari Senin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu berpuasa. Setiap hari Senin Nabi Muhammad pasti melaksanakan puasa. Hari Senin adalah hari kelahiranku. Hari Senin aku diciptakan oleh Allah. Hari Senin aku diutus oleh Allah menjadi Rasul dan diangkat menjadi seorang Nabi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam lahir, Abu Lahab yang dimana namanya sudah ditaukid, sudah dinas di dalam Al-Quran, tabat yada abi lahabin, selama-lamanya kau celaka di dalam api neraka, kata Allah. Selama-lamanya kau akan diazab, selama-lamanya kau akan binasa, kau akan dibakar oleh Allah setiap hari. Ketika pada hari Senin, budaknya yang bernama Suwaibah datang kepada Abu Lahab. Wahai tuanku, wahai Abu Lahab, keponakanmu Muhammad sudah lahir. Dia sampaikan. Kau mengatakan apa tadi katanya? Bahwasanya keponakanku sudah lahir Muhammad. Kau telah membawakan kabar gembira bagiku. Maka pada hari ini kau kubebaskan, kau tidak menjadi budakku lagi. Ketika dia mati, ketika dia meninggal dunia, Sayyidina Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu bermimpi berjumpa dengan Abu Lahab. Ya Abu Lahab, bagaimana keadaanmu ketika kau telah mati, kau masuk ke dalam kuburan? Setiap hari aku diazab oleh Allah. Setiap hari aku mendapatkan azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi pada hari Senin Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihan, memberikan keringanan, di mana aku dibebaskan dari azab api neraka. Tanganku mengeluarkan air. Abu Lahab kafir, tidak masuk Islam, tidak beriman dengan Nabi Muhammad, tidak ikut ajaran Rasulullah, dia tidak percaya kepada Nabi Muhammad. Tapi pada hari Senin hatinya gembira, hatinya senang ketika mendengar kelahiran Nabi Muhammad. Dia bebaskan itu budak Suwaibah. Setiap hari dia diazab oleh Allah, tapi pada hari Senin dia selamat, diberikan keringanan, tidak diazab oleh Allah. Tangannya bahkan mengeluarkan air untuk memberikan minum kepadanya. Ini orang kafir, tidak berislam, tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus bagaimana dengan kita umat Nabi Muhammad? Hari ini kita berkumpul di Masjid Al-Huda. Kita buktikan bahwa kita cinta kepada Nabi Muhammad, betul? Kita sayang kepada Rasulullah, betul? Kita mengenang, mengulas,
merayakan hari kelahiran dari Nabi sang pembawa rahmat, Nabi yang memberikan syafaat, Nabi yang kita harapkan syafaatnya, pertolongannya kelak pada hari kiamat, Nabi yang berharap seluruh umatnya dimasukkan ke dalam surga, Nabi yang tidak ridho satu pun dari umatnya dimasukkan ke dalam neraka. Allahumma shalli ala Muhammad. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sungguh agungnya Rasulullah, sungguh mulianya Nabi Muhammad, kecintaan yang tidak akan bertepuk sebelah tangan, kecintaan yang akan mendapatkan balasan dari Rasulullah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba ilayya min walidihi wa waladihi wan nas ajma'in. Belum sempurna iman kalian jikalau kalian tidak mencintaiku, di mana kalian cinta kepadaku harus melebihi cinta kalian kepada kedua orang tua kalian, kepada anak-anak kalian, kepada guru-guru kalian, kepada bos-bos kalian, kepada siapapun, wan nasi ajma'in, seluruh penduduk bumi, seluruh manusia. Cinta kita harus lebih untuk Rasulullah, cinta kita harus lebih utama terhadap Nabi Muhammad. Karena kalau tidak ada Rasulullah, kalau tidak ada Nabi Muhammad, Masjid Al-Huda ini pelit-pelit juga orang. Ketika mendengar nama Nabi Muhammad, Nabi Muhammad jawab sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi biha asyra. Yang membaca satu selawat untuk Nabi Muhammad, maka Allah akan memberikan 10 rahmat baginya. Yang memberikan rahmat siapa? Allah Jalla Jalaluhu, Allah Rabbul Alamin. Allah sang pemberi rahmat, sang pemberi keramat, sang pemberi mukjizat, sang pemberi pahala, sang pemberi hadiah, sang pemberi pengampunan. Allah Rabbul, Allah yang akan memberikan 10 kebaikan. Kalau dia sakit ketika dia suka baca salawat. Satu cerita tentang Al-Imam Al-Busiri radhiyallahu anhu. Kenal sama Imam Busiri? Kenal? Ada yang kenal di sini? Sama, saya pun belum kenal. Cuma kita mengenal sejarahnya. Al-Imam Al-Busiri radhiyallahu anhu, seorang yang tinggal di Mesir, seorang ahli sejarah, seorang ahli di dalam bahasa Arab, pintar dalam meracik bahasa untuk memuji dan membaca qasidah. Luar biasa ini Imam Al-Busiri radhiyallahu anhu, pengarang daripada kitab Al-Burdah. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khair. Baru beberapa bait beliau mengarang itu Burdah Al-Madi Al-Mubarakah, tiba-tiba stop, tidak bisa menulis lagi. Itu lanjutan daripada qasidah. Dia terkena penyakit, badannya stroke, tidak bisa bergerak, tidak bisa berjalan, tidak bisa berbuat apa-apa. Stroke badannya. Akhirnya pada suatu malam, sambil berdoa dan bermunajat kepada Allah, dia mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya tiba-tiba tanpa sadar dia tertidur. Dalam keadaan tertidur, dia bermimpi melihat seorang yang wajahnya tampan seperti bulan purnama. Anta syamsun, anta badrun, anta nurin fauqa nurin. Disebutkan di dalam kitab-kitab maulid, anta syamsun, kau seperti matahari, anta badrun, kau seperti cahaya rembulan. Wajah Nabi Muhammad, kalau seandainya ada yang mampu melihatnya, dan tapi tidak ada orang yang mampu melihat wajah langsung baginda Nabi Muhammad.
Nabi Muhammad. Para sahabat ketika berhadapan dengan Rasulullah, mereka nggak ada berani begini menatap begini, nggak ada berani, menunduk, karena Nabi Muhammad haibah yang sangat luar biasa, karena menunjukkan kewibawaan yang sangat luar biasa. Menunduk itu sahabat kalau melihat Nabi Muhammad SAW, karena cahaya yang sangat luar biasa, karena karisma yang sangat tinggi, karena kewibawaan yang sangat luar biasa, dan wajahnya tampan sangat luar biasa. Tidak ada yang mampu melihat itu wajah. Wanita yang hidup di zaman Nabi Allah Yusuf saja, ketika melihat Nabi Allah Yusuf, mau besok katanya Nabi. Ketika fitnah diberikan kepada Nabi Allah Yusuf, itu Nabi Yusuf disuruh keluar dari penjara. Coba Nabi Yusuf kau berjalan, biar mereka para wanita-wanita tahu bagaimana kondisi keadaanmu. Nabi Yusuf itu punya salah atau tidak masuk penjara? Nabi Yusuf melakukan kesalahan atau tidak masuk penjara? Oh, itu udah biasa. Nabi aja dibuat seperti kayak gitu. Ya, ulama juga sama kayak begitu. Habaib juga sama kayak begitu, betul. Habib Rizik itu belum pernah buat salah, nggak pernah melakukan pelanggaran, difitnah, masuk penjara 3 kali beliau masuk penjara. Tapi nggak apa-apa. Nabi Yusuf keluar dari penjara semakin mulia, semakin agung, atau semakin rendah derajatnya? Semakin agung, semakin mulia. Keagungan yang Allah berikan karena kesabarannya. Ya, Imam Syafi'i tidak mau patuh terhadap penguasa yang zalim, dimasukkan di dalam penjara, diseret, dirantai kaki tangannya, hampir patah dia punya tangan, punya kaki. Sudah dari dulu zamannya, siapapun yang melanggar aturan yang tidak patuh kepada penguasa, maupun penguasa itu zalim, pasti begitu tantangannya. Al-Habib Abdullah ibn Muhsin Al-Attas, saya punya datuk bagaimana, yang buat lambang Garuda Pancasila, Sultan Syarif Hamid Al-Gadri, sempat difitnah, masuk dalam penjara. Subhanallah. Padahal beliau adalah cucu daripada Habib Husain bin Ahmad Al-Gadri, menantu daripada Kerajaan Matan. Itu Raja Matan punya putri namanya Nyai Tua, dinikahi oleh Sultan Syarif Habib Husain bin Ahmad Al-Gadri, abah daripada Sultan Syarif Abdul Rahman. Ini sejarah masuknya Islam di bumi Kalimantan Barat, masuknya Islam, syiar agama Nabi Muhammad, syiar Islam beredar keras, luar biasa. Masuknya Habib Husain bin Ahmad Al-Gadri, kerajaan-kerajaan yang ada di Kalimantan Barat, semua digandeng masuk ke dalam agama Islam dengan rahmatan lil alamin, dengan karamah para wali, dengan kedekatan beliau kepada Allah. Ketika cobaan, tekanan, ancaman itu datang, kita diminta kepada Allah, Allah meminta kepada kita agar kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Nabi Yusuf disuruh berjalan. Para wanita-wanita di zaman itu disuruh megang satu belah pisau, satunya lagi buah-buahan. Ada yang memegang mangga, ada yang memegang buah-buahan yang lain, sampai akhirnya Nabi Allah Yusuf berjalan tanpa mereka sadari itu wanita rata-rata memotong kelingking dan jari-jari tangannya. Saking tampannya wajah Nabi Allah Yusuf, akhirnya Zulaikha mengatakan, ini yang terjadi pada diriku. Kalian yang hanya melihat sesaat saja, tanpa kalian sadari kalian memotong tangan kalian. Bagaimana aku yang tinggal satu istana, satu rumah dengan Nabi Yusuf? Imanku tergoda sangat luar biasa. Aku tidak mampu menahan kecintaanku kepada Nabi Yusuf, ketampan yang sangat menggoda setiap wanita yang melihatnya. Terus bagaimana kalau wajah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Kalau sampai seorang wanita bisa melihat langsung wajah Rasulullah, maka mereka tanpa sadar mereka akan mencabut jantungnya. Allahumma shalli ala Muhammad. اللهم إنا نحن نبات نعمتك فلا تجعلنا حصاد نعمتك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك وشر ما عندنا. اللهم إنا نسألك من كل خير حاط علمك في الدين والدنيا والآخرة، ونعوذ بك من كل شر حاط علمك في الدين والدنيا والآخرة.
يا مالك الدين والدنيا والآخرة. اللهم بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها، اللهم بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها، اسمع دعاءنا يا رب ولا تخيب رجاءنا، وأحسن عاقبتنا في الأمور كلها. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم.